Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihamdihi. Alhamdulillah adada khalqi, midada kalimati, ridha nafsi, zinata arshi. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan nikmat kepada kita tak terhingga banyaknya. Yang jahir, jantung kita sampai hari ini sehat karena Allah. Ginjal kita juga sehat, aliran darah kita mengalir, ada miliaran sel-sel darah kita, semuanya lancar. Mata, telinga, pendengaran, pikiran kita, ini semua karunia Allah yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Karena tidak ada seseorang yang bisa memberikan kita kenikmatan sebanyak itu selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang kita pancarkan dari qalbu kita, pancaran rasa itu akan naik ke langit, dan Allah berjanji, la in syakaratum la azidannakum. Maka langit, alam semesta diperintahkan Allah untuk merespon. Siapapun yang bersyukur di antara hambaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini lanjutan dari yang lalu. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang lalu kita sebut bahwasanya salah satu tujuan hidup kita ini adalah untuk menikmati kehidupan, gitu ya. Karena yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Adam setelah dicipta, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau di sorga ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggal engkau bersama istrimu, makan seluruh apa yang kau suka di surga ini. Artinya nikmatilah hidupmu. Ya. Kalau tujuan Allah menciptakan kita, kebanyakan orang berpendapat ya supaya kita mengabdi. Kalau tujuan diri kita, untuk apa kita mengabdi beribadah? Tentu untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, atau minimal cukup kalau di dunia kan. Dan kalau kita ditanya, kenapa kita beribadah? Ini rata-rata manusia, semuanya sebenarnya mengharapkan surga. Benar? Ya Pak ya? Bapak beribadah ini kan kena ada pingin masuk surga juga kan? Nah, surga itu isinya apa? Surga itu isinya adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan. Ya, atau apa yang kita minta ada, cukup. Sederhananya kan gitu. Sebenarnya di dunia ini pun kehidupan yang seperti itu ada. Itulah makanya kita disuruh ibadah, supaya kita mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengklaim, siapa yang tidak ketemu surga di dunia, maka dia tidak bisa ketemu surga di akhirat. Hidup kita di dunia aja babak belur, marah-marah terus, iri dengki, maki-maki, macam mana mau masuk surga? Di dunia saja sudah seperti neraka kan. Orang seperti ini nggak bisa masuk surga. Ya surga itu ada di dunia, ada di akhirat. Dia dua-duanya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa muncul kesulitan hidup? Nah, ini kita ulang pengantarnya yang lalu. Karena Adam melakukan dosa, kesalahan. Dia ikuti bisikan iblis.
maka dicampakkanlah dia dari surga. Ini lambang sebenarnya. Yang buat kita sulit hidup itu adalah dosa, kejahatan, maksiat. Ya, maka dulu pengantarnya kita sebut Indonesia ini kalau pemerintah serius menangani tambang emas, perak, nikel, bauksit, macam-macam ini kan banyak sekali, sampai kepada batu bara, maka kata Pak Mahfud MD, kemudian Abraham Somad, anggota Komisi 3 DPR RI, tokoh-tokoh nasional kita, iya, pemerintah bisa memberi kita 20 juta per bulan per kepala. Jadi kalau anak kita 2 kan KB aja udah 80 juta per bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau kita dikasih pemerintah 80 juta per bulan tanpa kerja, gimana rasanya? Anteng kita kan? Kalau pajak makanan kita di warung, beli pakaian kita ada pajaknya, mobil kita dipajak, beli listrik dipajak. Pajak ini buat pemerintah sama pegawai lah, ya. Nah, hasil tambang itu buat kita, masyarakat. Nah, kenapa ini tidak terjadi, tidak bisa direalisasikan, dan kenapa negara lain bisa? Seperti Swiss, mereka itu kan gajinya 113 sampai 118 juta rata-rata per bulan. Semuanya punya mobil, semuanya punya rumah mewah, bisa beli mobil bagus, rumah bagus, nggak ada yang miskin. Bahkan tabungan mereka itu nggak habis oleh rakyat, nggak bisa dihabisin, Pak. Banyak yang tabungannya dibiarin di bank sampai meninggal gitu. Artinya berkelimpahan. Maafnya orang non-Islam aja bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Jawabannya kembali kepada Adam tadi. Karena Adam itu buat dosa, ngikuti iblis tadi. Kalau dia nggak ngikutin iblis, aman. Dia akan bahagia terus. Itu kan lambang. Ya. Nah, maka di sini lanjutannya kita ambil petunjuk Allah dan Rasul, kunci-kunci bagaimana supaya kita hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan atau minimal cukup. Dicukupi Allah. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup tenang, damai? Supaya tenang, Allah kasihkan kunci, ya. Di samping kita memang sudah punya tauhid, ya. Ada keimanan kita kepada Allah. Yang pertama harus kita lakukan adalah senantiasa mengingat Allah, zikir. Ya, ini kunci. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hati mereka tatma'in, tenang kalau mereka berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah memang karena dengan zikir itulah hati tenang. Kenapa kalau zikir kita hati kita tenang? Kalau kita berzikir, bapak-bapak, ibu-ibu, ruh kita ini kan terbuat dari cahaya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Allah tiup. Antara peniup dengan yang ditiup ada jarak tidak? Ada jarak enggak? Antara peniup dan ditiup. Sebenarnya tidak berjarak kan. Maka bahasa Tuhan dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu. Pahamilah itu betapa dekatnya Allah. Karena ruh kita ini Allah ciptakan dari cahaya, dia kebutuhannya adalah makanannya adalah yang bersifat cahaya. Terlebih khusus lagi, semua amalan yang berisi zikrullah. Ya. Jadi kalau rohani kita dikasih makan, kalau bahasa Nabi lugas saja, Pak. Masalul ladzina yadhkurunallahu alladzina yadhkurka masal hayy wal mayyit, Bukhari Muslim. Perumpamaan orang berzikir sama enggak berzikir itu persis seperti orang hidup sama mati. Nah, Nabi buat gitu perumpamaan. Kalau kita enggak zikir, ruh kita mati. Kalau kita zikir, ruh kita hidup. Nah,
Kalau rohani kita hidup bertenaga, maka yang mengendalikan jasmani kita, jiwa kita, jasmani kita, kolbu kita, ruh kita, tenang dia. Tapi kalau rohani kita nggak hidup, nggak dikasih makan, mati, nggak ada tenaga, siapa yang mengendalikan? Jiwa kita. Dalam diri kita ini ada ruh, ada jiwa, ruh dari Allah kembali kepada Allah dan dia menjadi sirullah, rahasia Allah. Kemudian jiwa inilah nanti yang bertanggung jawab, yang diajab, disiksa atau diberikan kenikmatan. Ruh itu disuruh Allah dititipkan ke kita untuk membersihkan jiwa tadi. Nah, kalau rohaninya lemas, nggak ada tenaga, maka jiwa kita, jasmani kita, kolbu kita dikendalikan hawa nafsu. Nah, disitulah kita jadi gelisah, nggak bisa tenang jadinya. Tapi kalau rohani kita kuat, tenang. Nah, begitu hawa nafsu mau bertindak, dia tempeleng itu hawa nafsu. Sana lo, dia. Sini gua yang berkuasa katanya. Ya, hawa nafsu mau gini-gini, dia sana loh katanya. Ini kalau rohani kita kuat, dan kekuatannya itu ada di dalam zikir dan ilmu. Maka Nabi dalam sebuah hadis pun menyuruh kita ta'allamul ilmi, belajarlah kalian ilmu al-waqar, ilmu yang membuat kalian itu tenang, damai hidupnya. Jadi ilmu untuk tenang damai itu pun ada, Pak. Harus pelajari. Ya salah satunya nih, tenang damai. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku penasaran nih. Arini kaifa tuhyil mauta." Gimana cara menghidupkan orang mati? Ya. Lalu Allah katakan, "Awalam tu'min?" Ibrahim, apa kau belum percaya, belum beriman sama aku? Bukan ya Allah. Liyatma'in qalbi, walakin liyatma'inna qalbi. Supaya tenang hatiku ya Allah. Tahu aku caranya. Artinya apa? Dengan ilmu itu kita bisa tenang gitu. Jadi ilmu itu buat kita tenang. Keyakinan kita, ilmu kita tentang Allah, tentang kehidupan, itu membuat kita tenang. Ya. Maka kalau kita rajin berzikir, tahu ilmu tenang, termasuk ilmu zikir ini, kita akan hidup tenang. Dan orang-orang yang hidupnya tenang inilah yang nanti yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena jiwanya dikendalikan ruh minallah, ruhum min, ya, ruhnya bertenaga, baru bisa tenang ya Pak. Maka zikir itu sesungguhnya zikir yang paling bisa membuat kita tenang, ya zikir tenang, jadi hening. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu menganalisis zikir, tingkatan zikir. Ada zikir lisan. Zikir lisan ini kalau nggak dilibatkan kolbu nggak banyak manfaatnya Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, 2 kali aja kita istighfar, tenang hati kita. Air mata kita pun sudah mulai mengalir, ya kan, keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan nikmat Pak, tenang. Tapi masukkan ke kolbu. Jadi ibadah itu dinikmati. Makanya kita ini menikmati hidup. Ibadahnya nikmat, makan nikmat, semuanya nikmat. Ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim bilang, sekiranya nggak ada surga, rasa nikmat ketika ibadah itu yang langsung cash dibalas Allah itu pun sebenarnya sudah memadai.
Begitu kau salat, begitu kau zikir, diberikan Allah rasa nikmat dengan salat zikir itu cukup untuk balasan salatmu sama zikirmu sebenarnya. Dan langsung terasa. Maka sekiranya tidak ada surga, itu sudah cukup balasan dari zikirmu katanya. Coba tuh. Itulah surga dunia kan, rasa nikmat. Zikir lisan, zikir kolbu, zikir nafs, zikir jiwa tanpa suara, zikir kolbu, zikir ruh, zikir rasa, zikir memandang. Zikir yang paling bagus itu Pak, supaya kita tenang seperti orang yang meditasi. Dan tidak boleh sebentar. Apalagi kita baru. Tenang, hanya Allah saja kolbu kita. Ini kalau bisa ini 1 jam sehari. Hanya Allah ya. Nanti sejelaskan manfaat besarnya ini untuk jiwa kita. Maka nanti, mohon maaf nih, orang-orang yang ikut meditasi, Bapak pernah nggak ikut meditasi? Latihan meditasi. Orang di luar Islam lah katakan, pernah? Mereka itu lebih tenang hidupnya Pak. Coba perhatiin. Tenang aja antum. Rajin meditasi. Pertanyaannya mereka aja nggak beriman kepada Allah, nggak ngerti ayat, hadis, bisa tenang. Kenapa kita nggak bisa? Kita udah sholat 5 waktu, malah lebih sangar dari mereka. Kadang-kadang kan begitu Pak. Berarti kan ada yang salah. Nah, kalau kita muslim, zikirnya namanya zikir nafs. Pandang ruh kita, pandang rasa kita, rasakan di balik ruh kita itu ada Allah. Muhitum bikulli syai'. Dia yang meniupkan ruh kepada ruh kita tadi, wa nafakhtum fihi min ruhi. Begitu Allah tiupkan kepada ruh kita, tiupan itu berlangsung terus-menerus dan itu berisi 7 sifat ma'ani. Qudrah, kekuatan, irada, ada keinginan dalamnya. Ilmu, kita mencerna memahami, hayat, hidup kita. Ya. Jantung kita berdetak hidup. Sama mendengar kita, basar melihat, kalam berkata-kata. 7 sifat ma'ani ini Pak, yang dititipkan Allah kepada ruh kita, sehingga ruh kita bisa melakukan itu semua. Nah, zikir tenang, zikir nafs, zikir qalbu, lisan boleh seperti tadi libatkan qalbu, ya rasakan, nikmati, dia tenang. Ya, ini pasti tenang. Kalau bisa 1 jam sehari atau 2 jam setengah. Pak, Bapak mungkin kan sering pernah baca nih. Kalau kita sholat kan disuruh Nabi taruh sutrah kan. Ketika orang lewat depan orang sholat, apa kata Nabi? Cegah. Dia nggak mau dicegah, lewat lagi. Suruh Nabi ngapain? Faqtulu, bunuhlah. Seram kan? Tapi jangan diamalkan, nanti Bapak tangkap polisi langsung masuk penjara. Saya ingin hanya mengatakan begini Pak, sholat itu dihargai Allah sangat mahal, karena waktu sholat kita memberikan waktu kita untuk Allah. Kalau ada orang ganggu, bunuh. Bayangkan, saking mahalnya, saking dihargainya Allah itu kan sholat itu. Fa innalahu syaitan, karena dia setan, karena setan yang ganggu orang dia sholat Pak. Zikir. Kita dikasih Allah waktu 24 jam. Berapa jam kita kasih hati kita ke Allah? Masa 24 jam dikasih waktu hati kita untuk ke Allah cuman setengah jam aja, 25 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 menit. Kalau 10 menit 50 menit, 1 jam doang. 23 jam buat siapa? Buat dunia, entah apa-apa kita ingat kalau begitu ini. Padahal yang memberikan kita semuanya Allah. Itu yang buat Allah itu nggak buat kita tenang. Nggak dikasihnya kita ketenangan hidup, nggak nyaman jadinya. Harusnya kan kalau begitu teringat. Makanya orang yang sempurna itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sempurna ruhaninya itu ya dia ingat Allah aja, kerja pun dia ingat Allah aja, sampai seperti itu. Dan untuk sampai ke sana harus dilatih dulu Pak, hening. Zikir hening itu. Cobalah Bapak pahami. Nabi Muhammad umur 25 tahun nikah dengan Khadijah. Setelah nikah ngapain dia? Masuk ke Gua Hira. Pulang, masuk lagi, pulang lagi. Ngapain coba ke gua bolak-balik? Pahamilah itu.
Itu Sayyidul Anbiya. Kalau bukan untuk mendapatkan keheningan, ketenangan. Nabi Musa dipanggil Allah. Kemana? Ke Bukit Turzina. Ngapain Pak naik ke bukit? Di bukit siapa dah? Ada apa di itu? Banyak duit, emas, permata. Disuruh ke bukit naik. Kalau bukan untuk mendapatkan hening, tenang. Inilah yang dikatakan David Hakke nanti. Energi orang tenang spiritual itu, tenang itu tinggi, 600 Pak energi spiritualnya, energi kesadarannya, level energi. Dan orang yang hidupnya tenang, kriminalitasnya 0%. Tingkat kejahatannya 0%. Itu hasil penelitian David Hawkins dalam disertasinya, dalam buku Pouch and Power dan dalam buku Healingnya, penyembuhan, healing and covering. Orang Barat juga kalau meneliti spiritualis ternyata serius juga kan. Kadang mereka itu berilmu yang serius, kadang lebih serius dari kita Pak. Unik memang. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Zakaria larinya ke hutan. Ngapain ke hutan? Harimau di sana. Untuk apa? Ya hening. Mirip sama Sunan Kalijaga kan? Ketemu sama Sunan Kudus di hutan. Nabi Khidir ke laut. Di laut gak ada orang kan, sepi. Ngapain? Ya untuk hening. Jadi para nabi, para rasul yang tinggi spiritualnya itu ada yang ke goa nabi kita, ada yang ke bukit, ada yang ke hutan, ada yang ke laut. Ya. Apalagi nanti kalau kita belajar lagi spiritual Jawa, Jawa kuno itu mereka begitu Pak hening. Bukan nyari kebal, nyari macam-macam. Leluhur Jawa yang bagus-bagusnya dia begitu. Orang pertapa, hening mereka untuk menyempurnakan ketenangan itu. Nah, sesudah tenang damai, baru nanti kita bergabung dengan seluruh manusia. Kita sudah merasa dekat dengan Allah. Allah sudah nyata, maka kemanapun aina matuallu pasama wajhullah, kemanapun kita hadapkan wajah kita, kita merasa Allah ada. Dan keberadaan Allah, kerasa bersama Allah itu memberikan kita ketenangan, kenyamanan gitu. Seolah-olah kita punya perlindungan terus, punya tempat bergantung. Sang Maha Segalanya, Sang Maha Raja, Sang Maha Kaya Raya. Nah, disitulah membuat tauhid kita semakin kuat, ketergantungan makin tawakal kepada Allah kuat, dan kita tenang hidupnya. Ibarat kita udah ada backingnya, dekat sama bos. Kalau udah dekat sama bos kita kerja di kantor dekat sama direktur, akrab, ya kan kita tenang Pak. Lebih nyaman kita kan. Kan begitu dia. Ya, tapi kalau musuhan sama bosnya, ketakutan aja lah kita. Jangan-jangan dipecat nih besok, gimana ini gitu. Perumpamaannya seperti itu Pak dalam hidup ini. Ya. Maka at-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaiton. Kalau kita sudah zikirnya duduk, maka nanti kita tenang menghadapi masalah, tenang. Ya. Tidak lagi tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan kecuali dalam 5 hal, kata Hatim Al-Asam. Pertama, ya, menyegerakan memberi makan kepada tamu, ini boleh kita segerakan. Mengurus jenazah yang sudah meninggal, menikahkan anak perempuan jika usianya sudah balik dan ketemu jodoh, itu boleh disegerakan. Atau bayar utang, udah ada duitnya, bayar, jangan dilama-lamakan. Itu boleh kita buru-buru, segerakan. Termasuk tobat. Malas lah, gak usah tobat lah, udah tua aja nanti. Ini dipuas-puasin dulu katanya. Coba lah dipuas-puasin pula nafsunya. 3 hari meninggal pula nanti tabrak mobil kan. Itu kan bahasa-bahasa bisikan setan seperti itu Pak. Nah, ini yang pertama, tenang, damai, zikir. Ya. Yang kedua,
bahagia, tenang, damai, bahagia. Bagaimana supaya kita bahagia? Nabi memberikan bahasa yang lugas, tapi dalam maknanya Pak, jam'ul apa istilahnya kan, jawami'il kalim. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia, panjang umur taat kepada Allah. Loh, kita tanya, kok orang paling bahagia kata Nabi umurnya panjang taat sama Allah? Kok bisa begitu? Nah, kita analisis secara ilmu. Ya. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kan kita banyak buat baik. Baik sama Allah, baik sama tetangga, baik sama keluarga. Namanya taat. Kalau kita taat sama Allah, banyak berbuat baik, maka energi kita nanti positif terus menerus. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau energi kita positif, ini yang putih ini, ya, yakin sama Allah, ikhlas, gampang memaafkan, suka mikir yang baik-baik, ya, cinta, menghormati orang, selalu bahagia, damai, tenang hidupnya. Ini kan positif nih, energi positif, tingkat kesadaran. Nah, kalau energi kita positif begini, hidup tenang, damai, banyak kebaikan, apa yang terjadi? Ya, maka kita tidak stres. Dan kalau kita tidak stres, bapak-bapak, ini penelitian orang Jepang kan, Dr. Masaru Emoto, dia bilang 90% penyakit datang dari pikiran stres. Ya. Dia buat contohnya orang gila. Orang gila itu makannya kotor-kotor nggak apa, tapi nggak mikir, nggak sakit-sakit katanya. Jadi kebanyakan pikiran itu dari stres, kebanyakan penyakit dari stres. Nah, kalau kita banyak kebaikan, banyak hormon kebaikan, taat kepada Allah, banyak hormon-hormon kebaikan, kebahagiaan, ya, energinya positif, tenang, sehatlah kita Pak. Kalau kita sehat, secara naturalnya sunnatullahnya panjang itulah dia. Panjang umurnya taat kepada Allah. Karena dia nggak stres, energinya positif aja, maka dia menghadapi hidup ini lebih tenang aja, damai aja. Seperti nggak ada masalah dalam hidup ini. Memang nggak ada masalah sebenarnya. Yang buat hidup ini bermasalah pikiran kita sama hawa nafsu. Begitu kita pandang pakai pikiran hawa nafsu, semua program pemerintah ini Pak bisa jelek kalau kita mandangnya pakai hawa nafsu sama pikiran berkolaborasi. Contoh sederhana MBG. Begitu kita pandang jeleknya, jelek semua. Karena mental kita jelek. Kita buat jadi proyek, kita buat lahan bisnis, macam-macam untuk berbuat buruk. Padahal tujuan awalnya sebenarnya bagus. Yang ngaji makan orang kan bagus Pak. Siapa yang bilang buruk? Ini contoh saja. Tapi ketika mental kita jelek, pikiran kita jelek, kita mandang program ini pakai hawa nafsu, ya kita manfaatkanlah, kita neko-neko lah di situ. Coba kita orang jujur aja, ya kan bagus. Orang-orang miskin tiap hari kasih makan. Di mana jeleknya? Yang buat jelek itu siapa? Hawa nafsu, pikiran kita gak siap dengan kebaikan itu, nerimanya. Nah, cara kita pelaksanaannya, ya bisa jadi kalau diambil dari, kalau memang ada duitnya gak ada masalah kan. Tapi kalau diambil dari pendidikan, jadi pendidikan melarat misalnya, ini yang seperti inilah ya. Artinya program itu baik, tetapi cara kita melaksanakannya, memandangnya, mensikapinya yang bisa jadi buruk. Prosesnya itu. Kenapa? Ya karena kita pandangnya pakai hawa nafsu kan. Ya, sama kayak masyarakat kita mandang. Untuk apa lagi ru'yat itu, sidang ru'yat. Itu buat proyek aja katanya. Itu mirip-mirip itu Pak. Buat proyek aja katanya. Ya. Padahal taunya dia bisa dilihat katanya pula kan. Nah,
Ya macam-macam lah, kehidupan itu gitu. Tapi kalau kita mandangnya baiknya saja, kalau kita mau tenang damai hidup nih Pak, pandang baiknya saja, khusus saja. Ya. Iblis jahat gak Pak? Buruk gak? Buruk gak iblis Pak? Buruk kan? Jahat. Untuk Bapak baik apa enggak? Iblis itu. Untuk kita baik gak iblis itu? Ya kalau kita orang baik, untuk kita baik, iblis itu ambil hikmahnya. Kalau nggak ada iblis, nggak bisa kita naik tangga, naik derajat, ya kan? Nggak ada yang ngoda kita, nggak ada yang nguji kita. Kapan kita mau sukses nggak ada iblis? Jadi bagi orang beriman itu, kalau dia memandang dengan pandangan Allah dan Rasulnya, semua yang diciptakan Allah ini nggak ada yang batil, semua ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Supaya kita tahu mana yang bertakwa, mana yang enggak. Bagi kita jangan jadikan iblis itu keburukan. Ya biarin aja dia jahat, memang dia jahat, dia yang akan menerima akibat kejahatan dia. Jangan kita ikut-ikutan jahat. Karena iblis jahat ikut-ikutan pula kita sama iblis. Kan rusak kita jadinya. Itulah maksudnya. Jadi di dunia ini bahasa Nabi kulluhum khair. Bagi orang yang benar-benar beriman, dunia ini seluruhnya baik, nggak ada buruknya. Kalau kita kena musibah, musibah itu baik. Kenapa? Dengannya kita bisa sabar kok. Kalau dapat nikmat, kita bersyukur, dengannya kita bisa syukur kan. Jadi mana yang buruk? Coba. Nggak ada kan? Itu kalau kita mandang pakai pandangan Allah dan Rasul dengan keimanan. Maka orang beriman itu hidupnya tenang, damai. Karena dia ngambil baik-baiknya. Dari yang buruk pun dia ambil yang baiknya. Coba itu. Taunya dia buruk, iblis itu setan itu. Tapi dia ambilnya baiknya. Ya udahlah, lu iblis sana lu katanya. Jangan lu goda-goda gua, pergi lu sana. Enggak usah urusin gua. Kira-kira begitulah Pak ya. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak kebaikannya melimpahlah energi positifnya, berkeluaranlah hormon-hormon bahagianya. Tidak stres dia, tenang dia, panjanglah umurnya, jauh dari penyakit. Kalau ditetapkan umurnya 85 tahun, nyampe lah 85 baru meninggal. Bisa-bisa pun ditambah Allah. Tapi kalau ditetapkan umur kita 85, sering stres, marah aja, dikit-dikit marah, pulang ke rumah marah, telat istrinya buka pintu dijedut kepalanya, tak lama banget lu buka pintu, lewat kucing depannya, wah ini lagi kucing ini ngalangin orang jalan aja katanya, sama kucing pun dimarah sama dia. Ini orang gini kan hidupnya stres kan, gimana gitu. Ya dia ciptakan sendiri neraka buat diri dia kan. Padahal Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya kalau kita sering marah, sering stres itu kan energi api semua Pak. Partikel api semua ini kan. Maka muncullah hormon kortison, norepinefrin, adrenalin. Aktiflah kelenjar amigdala kita kan. Nah, itulah yang memblokir kita. Begitu kita mau bekerja usaha, nggak usah nanti kau nggak sukses, kata kelenjar amigdala. Nggak usah katanya. Maka orang yang energinya negatif hidupnya sering gagal. Itu yang disebutkan David Hawkins itu. Banyak kriminalnya Pak. Nah orang yang hidupnya tenang damai ini bahagia. Orang yang hidupnya tenang damai 600. Ini rate unemployment. Nah, mereka itu tidak ada yang pengangguran. Ya. Kemudian happiness rate-nya, kebahagiaan mereka 100%. Tingkat kriminalnya, kejahatannya 0,0%. Kosong. Ini orang hidupnya tenang. Ini ditelitinya dalam 2 bukunya. 1 disertasinya juga. Nah orang yang hidupnya penuh dengan cinta, energinya 500 ke atas ini, cinta, sukacita, ini kan. Nah, mereka ini kebahagiaannya 98%, bahagia aja hidupnya. Kejahatannya 0,5%, dikit. Tingkat kriminalnya, dia dosanya dosa-dosa kecil kalau bahasanya.
nggak banyak buat dosa. Karena energinya positif terus. Tapi kalau orang yang di bawah 50 atau 50 100 nih, coba lihat nih. Di bawah 50 nih. Suka maluin orang. Kemarin sudah kita sampaikan kan. Seperti yang kejadian di Bandung itu ibu-ibu. Dibunuhnya anaknya. Nah, kalian gak usah hidup lah. Biar ibu aja yang nanggung dosa. Sebab kalau kalian hidup susah sama ya kalian. Dibunuhnya anaknya baru dibunuh diri. Rupanya dia malu pak. Banyak utang. Keluar rumah sama tetangga ada utang belum kebayar. Udah berapa tahun. Silaturahmi tempat keluarga. Utang sana utang sini. Malu. Suaminya gak bisa bayar. Terus tambah utangnya. Orang kalau sudah dipermalukan kayak gini pak, energi spiritualnya 20. Kalau nggak kuat dia, kuncinya 2. Kalau nggak bunuh orang, bunuh diri. Makanya kalau orang dibully itu nggak kuat nahan malu, dia kalau nggak bunuh orang yang bully dia bunuh diri gitu. Minta mati dia di rumahnya. Nauzubillah kan. Down dia pak. Maka tingkat kriminalitasnya tinggi. 98%. Maka orang-orang yang stres ini tingkat kriminalnya, kebahagiaannya nggak ada, 0%. Semuanya dipandang buruk. Apa-apa yang dilakukan orang, dilakukan pemerintah, semuanya diresponnya buruk semua. Sebenarnya kita boleh kritik silahkan, tapi kalau kita pandang buruknya, kita sendiri yang susah. Karena kita menarik energi negatif pak. Ya. Kalau sekedar kritik saran untuk perbaikan dalam pelaksananya dia tidak baik, bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Memang itu di dakwahnya ada, memang harus begitu. Tapi kalau kita pandang buruk-buruknya saja, muncul kebencian apa, itu kita membakar diri kita pak. Hati-hati berdakwah ini pun jangan seperti lilin. Bapak tahu lilin? Diteranginya, dipaksanya nerangi orang ramai, tapi dibakarnya dirinya. Dia hancurkan diri, hancur. Jangan begitu berdakwah. Kita terangi orang ramai, kita ngerusak diri sendiri. Ya. Nanti kita sendiri yang down spiritualnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis lain kita kumpul, min sa'adati ibnu Adam, di antara kebahagiaan anak Adam itu ridho. Dia punya ridho ya. Karena dia tenang damai, ridho aja, anteng aja, dihadapinya aja masalah. Ridho bima qadallah. Dia ridho dengan apa yang ditetapkan Allah. Ya. Hadis lain menyebut arba'um minas sa'adah, ada 4 ciri orang yang bahagia. Al mar'atus sholihah, dapat istri solehah. Kenapa kita dapat istri solehah? Ini rumus yang kemarin. Al khabisuna lil khabisati. Perempuan yang buruk dapat laki-laki yang buruk. Ini berlakunya law of attraction. Tarik menarik. Orang buruk ketarik dengan buruk. Yang baik ketarik dengan baik. Almaru ala dini khalili. Seseorang agamanya setara dengan teman dekatnya. Kalau kita teman dekat kita orang-orang majelis taklim, orang masjid, maka kita sama dengan orang masjid baiknya. Tapi kalau kita ya masuk majelis narkoba, ya nggak bisa kita masuk masjid pak, nggak ketarik rohani kita itu. Kita enaknya sama orang narkoba juga. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu law of attraction, hukum semesta, hukum alamnya. Wal maskanul wasi, punya tempat tinggal luas. Tempat tinggal jasmani kita, rumah fisik ini makin luas makin nyaman. Tempat tinggal ruhani kita ini lebih menentukan. Tempat tinggal ruh kita di mana? Di kolbu. Kolbu itu wadah bagi ruh, baru jiwa. Nah, kalau ruhani kita, kolbu kita luas, maka ruhani kita tenang, nyaman. Ya, karena tempat tinggal kolbu itu ruhani kita. Tempat tinggal ruhani kita kolbu kita. Tempat tinggal jiwa dan ruhani kita kolbu. Jadi sebahagian ulama memahami di sini yang paling berperan itu adalah kolbu kita. Ya. Jadi kolbu kita luas, lapang dada, wasi, maka kita hidup tenang, nyaman. Wal jaru soleh, dapatlah kita tetangga yang soleh. Nah, ini saya perumpamakan gini. Misalnya kita ada konflik sama tetangga, kita buat baik saja. Ya. Walaupun kita lewat begitu kita katanya kan sewot dia, buang muka terus. Ya bapak nggak usah respon pakai buang muka juga. Oh siapa lo emang? Nggak usah. Ya terus saja, silakan, ayo mari pak, senyum aja. Katanya kan sewot dia. Nah,
Besok buat lagi. Mari Pak. Katanya lagi. Udah. Lama-lama capek dia. Sudah setahun mikir dia. Udah berapa kali lah aku cewekin Pak Agus ini, tapi senyum saja dia sama aku. Kurasa udah stresnya aku ini katanya. Terakhir dia baik Pak. Karomah orang soleh itu bisa membuat orang jahat jadi baik. Nah, pahamilah itu Pak. Itu baru karomah namanya. Akhirnya kita dapat tetangga yang soleh, kalah energi dia. Kita positif aja, dia negatif terus. Melimpah positif kita, habis negatif dia Pak. Ibaratnya udah kuat energi. Tapi kalau kita respon, wah emang lu siapa? Amel lempar-lemparan, udah komplit. Apa enaknya begitu? Pakai api lawan api, ya kebakar dua-dua coba. Coba api siram pakai air. Selesai kan? Itulah hidup itu. Inilah perlunya kita banyak buat baik. Jadi dapat semua dia. Wal markabul hani. Kita dapat kendaraan yang nikmat. Nabi Muhammad itu punya onta. Ontanya itu paling mahal Pak di seluruh Madinah. Itu kendaraannya. Karena beliau sering keluar kota. Maka sebagian guru spiritual kita, ada guru kita yang luar kota, dia sering ke Jakarta, mobilnya harga 1 M lebih terus. Kadang Land Cruiser, kadang apa. Ada juga jemaah itu, guru keren kok mewah-mewah kali. Rumahnya ya sederhana aja dari papan, pakai AC juga emang. Tapi kendaraannya, rupanya alasannya begitu Pak. Wal markabul hani tadi. Karena dia jalan jauh ke kota. Kalau kita jalan dekat-dekat, ya di komplek ini ya naik sepeda nggak masalah kan, nikmati, lebih nikmat. Nah, kalau naik mobil kita mutar-mutar kelompok 10 kali muter nggak enak malah kan. Paling nggak sifatnya olahraga. Jadi kendaraan itu bisa kita nikmati. Kalau perjalanan jauh minimal ada mobil lah supaya jangan kepanasan. Iya kerja kita di sana Jakarta Utara sana kan jauh. Nah, markab hani. Ya, minta aja sama Allah. Biasanya kalau kita susah, kita banyak energi positif, kita butuh, minta sama Allah dikasih. Saya dulu pertama punya mobil tahun 2000-an itu. Saya ngomong ke Allah gini, pengalaman saya Pak. Ya Allah, saya ini kan sering berdakwah, sering ceramah. Saya bukan nggak mau naik motor terus menerus, tapi badan ini kayaknya nggak kuat lagi nih Allah. Udah kok kasihlah aku mobil. Saya bilang gitu aja sama Allah. Nah, tiba-tiba bulan depan laku tanah saya. Langsung saya beli mobil Pak. Itu pertama saya punya mobil. Ya gitu aja. Karena kalau kita butuh, minta, yang baik kita lakukan, Allah kasih. Semua kita begitu Pak, bukan hanya saya sendiri. Semua Allah perlakukan sama. Jangan Bapak anggap Allah itu pelit. Aduh, kita nih susahnya orang beriman nih masih nganggap orang tuh sampai tega-teganya dia nganggap Allah tuh gak ada duit, pelit banget. Cuma lah kita keyakinan begitu. Kita kalau minta uang sama ibu kita dikasih nggak? Dikasih kan? Kecuali benar-benar nggak ada loh Pak. Nah kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada orang beriman melebihi ibunya. Maka setiap kali kita benar-benar membutuhkan sesuatu, pasti dikasih Allah. Yang penting jaga saja ketaatan kita. Nggak pernah nggak. Pasti dikasih Pak. Kemudian ciri-ciri orang yang bahagia lagi, mendapat kebaikan dunia akhirat, qalbun syakir. Hatinya selalu bersyukur. Nah ini kan, lisanan zakiran. Nah, yang paling kaya, manusia paling kaya di dunia siapa? Dan yang paling tinggi jawabannya. Sejak Nabi Adam sampai dunia kiamat, siapa? Nabi Sulaiman. Dikumpulkan harta kekayaan Jack Ma, Bill Gates. Siapa lagi yang paling kaya di dunia? Dibandingkan dengan kekayaan Sulaiman, lebih banyak mana? Sulaiman Pak, nggak bisa ditandingi. Nabi Sulaiman tuh kalau membuat istana disuruhnya aja jadi ibritnya. Dia raja manusia, raja jin, raja binatang, raja tumbuh-tumbuhan, suruhnya. Makanya istananya itu di atas air seperti kaca mutiara itu. Waktu Ratu Balkis datang, dia tariknya kayaknya, kiranya takut basah. Rupanya mutiara kan.
Kalau dia mau ngangkat singgasana Ratu Balkis, gampang aja. Siapa yang bisa kalian ngangkat singgasana Ratu Balkis? Biar hilang sombongnya, sok kali dia di hadapanku. Kira-kira gitu kan? Ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Wah, saya Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya angkat. Nah, itu kalau Ifrit kan gitu. Let nyampe depannya, udah selesai. Bisa Jack Ma kayak gitu. Kalau Jack Ma pesan dulu dia kan. Bill Gates nggak bisa juga. Jadi di dalam ketaatan keberagaman ini semuanya ada, Pak. Ada maksudnya apa? Kalau kita mau kaya ada contohnya, ada caranya. Dan amalan Nabi Sulaiman yang paling dilestarikan Allah itu supaya kita contoh apa? Amalan syukur. Qalban syakiran. Maka doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Allah, bantu aku untuk mensyukuri segala nikmat. Kenapa? Spiritual modern dan Jawa kuno mereka bilang gini, mereka membahasakannya gini, Pak. Ketika kita bersyukur itu seperti keran air, kita ngalirkan air itu ke keran, ngalir keran itu, Pak, air itu. Nah, ketika air itu ngalir, maka langit melihat kita mengalirkan air, ditambahnya lagi air. Hukum semestanya. Tapi kalau air kita nggak kita alirkan, mampet aja, maka semesta nggak akan nambah ini. Itulah bahasa Tuhan, bahasa Islamnya, la in syakartum la azidannakum. Karena kalau kita sudah mampu mengalirkan sesuatu, maka kita berarti sudah siap untuk menerima kekayaan. Nah, maka nanti ujung-ujungnya di sini kaya raya berkelimpahan. Bagaimana supaya bisa hidup kaya, berkelimpahan atau cukup? Kuncinya istiqomah buat baik, fokus. Wa alawistaqamu ala tariqah asqainahum ma'an ghadaqa. Ini yang ketiga. Sekiranya mereka istiqomah di atas tarekat ini, orang tarekat kadang-kadang menggunakan dalil ini. Makna umumnya kalau istiqomah berbuat baik di dinul Islam, di jalan kebaikan, niscaya kami akan berikan kepada mereka ma'an ghadaqa. Apa ma'an ghadaqa? Air yang menghilangkan dahaga, puas kita, Pak. Apa yang buat kita puas? Naik jabatan kita ke puncak tertinggi, puas kita dikasih Allah. Apa yang buat kita puas? Kaya raya kita, dapat harta banyak, melimpah, dikasih Allah. Nah, itulah dia. Maka ulama rata-rata menafsirkan ini air yang banyak. Air yang banyak ini adalah harta yang banyak atau kebahagiaan, surga di akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Maka istiqomah berbuat baik itu bisa membuat kita nanti sampai kepada puncak kekayaan. Dan salah satunya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih Allah Ta'ala kuncinya begini. Ini juga berkaitan dengan nomor 1 tadi. Ya ibnu Adam taparrol li ibadati amla sadraka ghinan. Hai anak Adam, luangkan waktu ibadah kepadaku, maka ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Luangkan ibadah. Ini kaitannya dengan zikir tadi, Pak. 1 hari 1 jam atau 2 jam setengah. Luangkan zikir ya. Saya pernah ikut pelatihan training spiritual modern sama Jawa kuno. Pentrainingnya jago spiritual. Bayarnya lumayan 2,5 juta. Begitu saya perhatikan, saya ambil ilmunya, ternyata mereka itu ya meditasinya, zikirnya itu 2,5 jam sampai 3 jam per hari, Pak. Begitu kita praktekkan 2,5 jam sampai 3 jam per hari. Nah, Nabi Muhammad tahajudnya itu kan minimal 2,5 jam. Ada yang menghitungnya bahkan bisa sampai 7,5 jam. Salat tahajud bacanya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah 5 juz lebih. 1 juz setengah jam berarti 5 juz 2,5 jam lebih. Kata Aisyah, berdiri Nabi itu sama panjangnya dengan rukuknya. Kalau berdirinya baca Quran 2,5 jam berarti rukuknya 2,5 jam. Nabi sujudnya sama panjangnya dengan berdirinya. Loh, berarti 2,5 jam, berarti 7,5 jam. Jadi diluangkan waktu untuk Allah tadi, ibadah tadi, Pak. Kembali ke awal tadi.
Nah kalau kita mau luangkan waktu 1 jam atau 1,5 jam tiap hari zikir, beribadah, baca Quran atau zikir hening tadi, amla sadraka ghina, barulah kita menjadi orang kaya sejati. Allah penuhi dada kita dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan kujamin hatimu tidak pernah fakir. Ini kunci, Pak. Ini banyak orang tidak ngamalkan ini. Makanya mohon maaf, sebanyak apapun kekayaan harta yang Allah kasih, kalau tidak mau luangkan waktu ibadah kepada Allah, qalbunya akan tetap fakir. Dia akan terus merasa kurang, dia akan terus miskin di bumi ini. Berat. Kenapa? Ya perhatikanlah Pak, kita di negeri ini. Ada orang itu yang sudah punya uang 300 triliun, jadi orang terkaya di Indonesia. Apakah dia merasa kaya? Enggak, dia merasa kurang juga, Pak. Dibabatnya hutan Sumatera, hutan Kalimantan, sumber daya kita pun dihabisinya. Enggak cukup sama dia uang 300 triliun, Pak. Bahkan kemarin ada yang sampai 1000 triliun kan, kerjasama. Bayangkan 1000 triliun itu kurang banyak apa, Pak? Itu kalau dibiarin mereka, tahun depan dihabisin lagi, Pak. Itulah kalau energi negatif. Sekaya apapun nggak bisa, Pak. Makanya kemarin kita sedih kan, Menteri Pertahanan bilang masuk ke kantong uang tambang kita 507.000 triliun lebih. Itu apa artinya? Itu 5.700 triliun lebih itu kalau dibelikan kerupuk, itu Pulau Jawa sama Sumatera penuh kerupuk, nggak ada orang nggak makan kan, minimal makan kerupuk. 5.700 triliun itu sudah hampir 2 kali APBN kita. APBN kita 3.500 triliun. Udah bisa membiayai seluruh kementerian sama pegawainya. Ini 5.000 masuk kantong pribadi, Pak. Saya kemarin coba hitung, 5.700 triliun itu dibagi 280 juta. Ternyata pas 20 juta per kepala, Pak. Tapi sekali dapat. Dibagi dengan 280 juta manusia, itu kita dapat 20 juta per orang. Dapat hitungan, silakan. Lebih kurang segitu dia. Nah, kenapa kita tidak merasa cukup? Karena tidak berspiritual tadi, gak mau beribadah. Maka Nabi membahasakan gini, laisal ghina an kasratil a'rad walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta aja. Sebenarnya orang kaya itu kaya hatinya. Dia ngerasa kaya. Nah, kalau kita luangkan waktu untuk ibadah, nanti Allah penuhi tangan kita dengan hati kita dengan kekayaan, dan dijamin kalbu kita nggak fakir. Kalau kita merasa kaya, maka berlakulah hukum semesta dalam spiritual modern. Apa itu? Ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Kita merasa kaya, kita merasa cukup, maka Allah kayakan kita, Allah cukupi kita, Pak. Coba aja, pasti. Ini ilmu pasti harus diamalkan. Kalau ragu, buktikan. Saya sudah buktikan. Ya, dicukupi Allah semua. Minimal cukup. Jadi kalau bahasa Allah itu kan huwa aghna, annahu huwa aghna wa aqna, dialah yang memberikan kekayaan atau kecukupan. Kalau nggak kaya cukup, nggak ada fakirnya. Allah nggak mau bilang dia memberikan kefakiran, nggak mau. Kenapa? Kefakiran itu dari iblis, setan sebenarnya. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kenapa dia menjanjikan kefakiran? Kalau kita kolbunya nggak dibuat was-was, jangan jujur-jujur amat lu, ntar kebujur lu, nggak dapat duit, nggak bisa kerja, masih mana lu kuliah sekian biayanya, istri 2 orang, mau gimana lu nggak dapat duit katanya. Nah begitu goncang hati kita, baru dia masuk. Wa ya'murukum bil fahsya, baru dia suruh buat jahat, Pak. Sebab kalau kolbu kita tenang, damai, dia nggak bisa masuk. Dibuatnya dulu goncang, was-was, baru dia mudah nyuruh buat jahat. Itu teknik setan begitu, Pak. Tapi kalau kita zikir tenang, damai, bingung dia.
Ini kawan ini mau digoda ngapain? Hatinya tenang aja ke Allah aja. Digoda cewek dia nggak pingin, digoda duit dia nggak mau. Gimana katanya kan? Nah, itulah makanya dibiasakan. Sampai nanti kolbu kita itu hanya berisi ke Allah saja. Pikiran kita boleh mikir dunia, tapi dunia itu tidak masuk ke kolbu. Kolbu itu hanya untuk Allah. Dalam dunia sih betul begitu Pak. Boleh kita mikir dunia, tapi kolbu kita hanya milik Allah. Terintegrasi jadinya dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara-cara yang diberikan Allah kepada kita semua dan Rasulnya, tuntunannya, ya. Jadi kalau kita berspiritual mau luangkan waktu, Allah berikan rasa kaya, rasa cukup. Dengan rasa ini sudah kita muncul zonnya. Ana inda zonni abdi bi. Maka sangka inilah nanti yang naik ke semesta, semesta akan meresponnya. Diperintahkan Allah. Tapi kalau kita mau kaya betulan, kalau kaya hati, kaya harta juga ada caranya. Pertama syukur, seperti amalan Nabi Sulaiman, ya. Ini sudah pasti. Yang kedua, rajin sedekah, jangan tinggalkan sedekah, harus rutin. Karena dengan sedekah ini kata Nabi kita kan tambah hartanya dan kita sudah menyiapkan sendiri. Ketika kita rajin bersedekah itu sudah memantaskan diri untuk menerima kelimpahan kekayaan. Makanya saya kemarin kaget juga itu. Bulan lalu saya tiba-tiba muncul tik di HP kita. Bill Gates mengatakan, saya nanti kalau mati tidak mau meninggalkan harta. Seluruh harta saya donasikan. Ternyata Bill Gates aja orang paling kaya di dunia, orang yang paling pemurah, Pak. Kebanyakan orang kaya itu disebabkan karena mereka rajin donasi. Itu hukum semesta, diamalkan orang Islam terjadi, diamalkan orang kafir pun kejadian juga, Pak. Bapak pernah nggak berpikir meninggalkan harta? Pernah? Mau didonasikan ke semua? Nggak ada gitu kan? Bill Gates dia ngomong gitu. Kalau Bapak nggak percaya nanti cek di Google aja, muncul itu. Dia pingin mati tanpa meninggalkan harta, semua yang didonasikan. Karena semua kita ini tidak bisa keluar dari sunnatullah, hukum alam, hukum semesta Allah ciptakan, ya. Dan hukum semesta itu mengajarkan, hukum sunnatullah itu mengajarkan semua kita kalau mau kaya harus rajin sedekah. Yang terakhir, makanya kemarin jemaah kita masih hidup, ya. Ada salah satu jemaah kita namanya Bu Dewi. Dia dulunya naik sepeda Pak kemana-mana, miskin. Jangankan mobil, motor pun nggak punya, miskin. Tapi setiap pagi habis subuh dia baca hadis kan, setiap pagi dua malaikat turun, satu mendoakan berkah, satu lagi mendoakan hancur. Itu kabul. Jadi habis subuh dia pergi nyari orang miskin. Dia bawa uang 10.000 dengan 1 kilogram beras, sedekah. Besok dicarinya lagi yang lain, sedekah lagi. Tiap hari Pak dilakukannya. Setelah beberapa bulan, bukakan Allah rezekinya. Punya proyek lah dia, proyek sawit apa semua. Sekarang dia sudah jadi miliarder. Dan yang terakhir tahun ini dia berikan guru kita 1 M lebih. Tuan guru sudah berangkat haji? Belum, sudah saya bayari. Berangkat haji sekeluarga diberikan 1 M lebih Pak. Hampir 1,5 M dikasihnya untuk guru. Ini pemberian yang terakhir untuk berangkat haji. Sebelumnya udah ngasih umroh 2 kali, 250 juta. Sekarang impaknya 1, M lebih. Menurut Bapak kalau orang ngasih 1 M lebih, orangnya miskin atau gimana itu? Kita ngimpak ke masjid 100 juta aja kadang mikir kan. Dia impaknya 1 M lebih. Nah, itulah amalannya apa itu Pak. Dan dia bisa hidup tenang karena kekayaannya dari yang baik. Kalau kekayaan kita dari buruk, energi negatif, kita nanti banyak stres. Lebih bagus kita minimal cukup. Maka bahasa Nabi itu apa? Khairul zikri al-khofi, sebaik-baik zikir khofi tadi, tenang. Wa khairul rizki ma yakfi, sebaik-baik rezeki sebenarnya adalah yang mencukupi. Apa mau kita ada, apa kebutuhan pokok ada, apa ada. Dan kita hidup tenang. Itu sebaik-baiknya Pak.
Kenapa? Kalau kita terlalu banyak hartanya, dikhawatirkan nanti kita bermewah megah, lupa. Maka Nabi membuat konsep khairul zikri al-khafi, sebaik-baik zikir zikir khafi, tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki yang mencukupi, bukan yang serba kurang. Kalau serba kurang Nabi enggak suka. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wa zillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup fakir, dari hidup qillah. Qillah itu apa? Dari qalil, serba sedikit, serba kurang. Kita butuh 100, yang datang cuma 25. Kita butuh 100 juta, yang datang cuma 25 juta, pusing. Serba kurang. Nah, itu yang buat susah itu. Nabi tidak mau hidup seperti itu, dan orang beriman tidak hidupnya seperti itu. Wazillah, dan aku tidak mau hidup dihinakan orang. Itu doa Nabi SAW. Inilah konsep-konsep yang kita bahas, dan kalau kita amalkan, insya Allah dia akan pasti terbukti, karena kita pun sudah mengamalkannya, jemaah kita yang mengamalkannya pun sudah nyata, sehingga kita makin yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah nyata, hak, bukan omdu, ya, bukan omon-omon kalau bahasa Pak Presiden, ya kan? Buktikan Pak, semakin Bapak lakukan, Bapak buktikan nyata. Zikir, kopi minimal 2,5 jam sehari. Atau kalau nggak bisa 1 jam, habis subuh sampai zuhur iktikaf bisa zikir. Tapi zikirnya zikir qalbu, hanya Allah saja. Pokoknya fokus ibadah, luangkan. Itu kita persis seperti ngecas baterai tadi, ngidupin 100% bisa pakai seharian. Nah, kalau HP-nya masih baru kan. Tapi kalau ngecasnya cuma 25%, nah, cuma yang wajib-wajib aja itu 25%, Pak. 25% tahannya berapa lama? Enggak lama kan? Enggak kuat energinya. Nah, itulah perumpamaannya. Insya Allah. Baik, saya kira itu saja. Sudah 1 jam 1 menit penjelasannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi sudah dipaparkan beberapa hal yang menambah kebahagiaan kita, ketenangan kita, mulai zikir, taat kepada Allah, istiqomah, bersyukur, banyak-banyak bersedekah. Gitu. Juga hari ini katanya pada banyak zikir Ustaz. Kalau lagi bahagia, lagi tenang, jadi zikir terus matanya tutup semua gitu ya. Dari keinginan juga, ketenangan hati. Iya. Kalau lagi risah juga nggak bisa tidur juga Ustaz gitu. Iya, kalau tenang. Kalau lagi jumatan, mata disemerong gitu ya. Kalau di rumah tidur di atas tempat tidur yang nyaman ya tidur juga gitu. Tapi begitu duduk baru 1 menit ngerokok kurban tidur. Ya insya Allah itu bagian dari orang beriman. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian,